Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Engkau sungguh terlalu baik buat kehidupan kami. Engkau adalah segalanya. Engkau selalu setia meski kami kadang kurang setia. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Kiranya semua yang keluar dari bibir hamba-Mu bukan dari dirinya sendiri, melainkan kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. In Jesus name we pray. Terima kasih. Silakan duduk Bapak. Sini aja ya. Oke, ya saya ada sedikit. Hah? Di situ bisa? Di situ aja ya. Nah, jadi Pak Beni dan Pak Dharma minta saya bicara. Nah, kalau udah ada yang minta nggak berani nolak ya. Karena saya tahu hukumannya berat itu. Ya, Pak Ardian apalagi kalau dari dulu tuh selalu beliau ingetin saya, pokoknya kalau lagi diminta jangan kualat loh katanya gitu ya. Nah, jadi memang hidup kita ini apa ya? Terlalu pendek. Ya. Udah pendek tapi kitanya juga kurang ajar kadang-kadang. Ya, suka merasa hidup kita bisa 20 tahun lagi gitu ya. Nah, jadi saya baru selesai ulang tahun ke-68. Thank you Pak Pane. Jadi saya selalu bilang kalau kita bilang umur 70 berarti kalau sampai ya, kalau nyampe kan belum tentu nyampe kan. Cuma 730 hari. Nah, gitu kan. Nah, jadi caranya gimana nih? Saya kasih masukan. Jadi pergi ke Bank BCA karena cuma Bank BCA yang paling baik. Ya, bukan promosi BCA tapi memang nyata, ya. BCA itu bank yang luar biasa. Jadi kalau mau tukar uang, bank lain suka pura-pura. Ya, tapi kalau BCA pasti keren. Kalaupun dia nggak ada, dia bilang, "Pak, besok kami sediain." Kayak gitu-gitu. Jadi saran saya ambil uang ribuan tukerin, yang kalau yang duitnya banyak puluhan ribu, kalau yang lebih banyak lagi ratusan ribu gitu ya. Pilih itu 730 lembar. Iya kan? Tiap pagi nih, besok nih hari Rebo kan? Cabut tuh uang satu, taruh di kotak yang lain. Itu yang saya mau bilang, lama-lama kan cepet tuh turunnya ya. Nah, saya sarankan kotaknya dua, yang uangnya penuh dan uangnya kosong. Kenapa? Kan ini pindah dari sini ke sini kan? Nah, nanti waktu kita lewat 70, nah balikin lagi tuh duit. Kenapa? Karena bonusnya dibalikin. Ya, nah, ini kelihatannya sederhana ya. Tapi saya udah cerita sama banyak orang, mula-mula mereka agak kurang ngerti kali maksudnya apa. Maksudnya adalah nilai hidup itu tuh luar biasa besarnya. Kita tuh kadang-kadang take it for granted ya, apa sih bahasa Inggrisnya? Sepele, menyepelekan, menggampangkan gitu. Padahal kalau besok, emang nih dari sini nih semuanya ini ada berapa nih? 30, 40 orang, 30 orang barangkali, yakin besok masih bisa bangun pagi? Dia bilang kalau dia begini, Den lo jangan gila nakut-nakutin orang. Lo bukan nakut-nakutin. Kita sering dengar, tiba-tiba malam gone gitu. Nah pertanyaannya, udah lakukan yang terbaik belum sih? Ya, kita bukan manusia sempurna, saya bukan manusia yang sempurna, banyak salah, banyak kekurangan. Ya, tadi Pak Chandra juga dengan kesaksiannya luar biasa. Ya, tapi nggak usah takut. Tugas saya terutama, sebenarnya kalau saya bicara beginian nih sebenarnya bukan saya bicara ke Bapak Ibu nih, sebenarnya bicaranya tuh balik ke saya. Ya. Karena saya mesti lakukan apa yang saya omong. Mudah nggak? Nggak mudah.
Tiap hari aja kita bisa ribut, ya, karena satu dan lain hal. Ya, banyak sekali hal yang kita bisa ribut. Ya. Nah, oleh karena itu kita dilatih terus ya, diasah terus setiap hari. Seolah-olah kita besok itu hari yang terakhir atau hari ini hari yang terakhir. Dan saya tahu ini hari-hari ini kita semua tahu hari-hari yang makin jahat. Ya, kalau kita baca berita, either beritanya gila atau kitanya jadi gila. Ya, tinggal dipilih aja. Ya, banyak hal-hal yang aneh-aneh terjadi sekarang ini. Ya, jadi waktu saya diminta Pak Benny, saya juga pikir-pikir apa ya, yang mudah-mudah aja deh. Ya, karena kalau yang berat-berat biar bagiannya Pak Chandra yang S3 itu. Ya. Kalau yang ringan-ringan bagian saya aja ya. Nah, jadi saya pikir-pikir apa ya yang saya mau share ya. Ya udah saya pikir happiness is a blessing. Ya, ada yang nggak setuju nggak di sini? Setuju ya, terima kasih. Nah, jadi kalau disebut happiness itu berarti segalanya. Iya, tapi gua udah punya segalanya tapi tetap gua nggak happy, ya salah lu sendiri. Kan sering kita lihat ya orang-orang, minta maaf ini, kayaknya minta ampun, gitu kan. Seperti nggak tahu duitnya ditaruh di mana, gitu kan. Padahal kalau dia nggak tahu duitnya di mana, kasih aja ke kita ya, kan gitu kan, gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang lucu-lucu ya di dunia ini memang. Tapi dia bilang kan kalau nggak punya uang susah, bener. Punya uang juga bukan berarti nggak susah kan. Banyak godaan, banyak hal-hal yang nggak bagus dan sebagainya dan sebagainya. Ya syukur-syukur hal-hal yang bagus. Wah, saya karena di bidang keuangan, saya tuh terima banyak sekali yang serem-serem. Ya. Ada satu proyek di Jakarta ini, apartemen sekian blok gitu, macet. Karena apa? Karena tidak ada yang biayain. Fondasi semua udah dibikin dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau udah gitu gimana? Apakah jadi happiness? Apakah jadi blessing? Saya rasa enggak. Ya, pertanyaannya salah enggak sih yang bikin apartemen itu? Enggak juga barangkali. Cuma nasibnya aja kurang baik. Dia bangun pada saat yang kurang tepat. Nah, kenapa ya pada bangun saat kurang tepat? Ya, kalau boleh sedikit pakai jawaban spiritual, ya mungkin pada saat itu enggak minta pimpinan Tuhan. Ya kan? Kurang lebih begitu. Nah, masalahnya, maaf ini, kalau orang lagi berhasil, apa aja bisa, punya duit, punya kedudukan, punya koneksi, kesehatan bagus, keluarga luar biasa diberkati. Suka lupa sama Tuhan. Tuhan dianggap, ya istilahnya itu ban serep aja. Tuhan, kalau nggak butuh-butuh amat bannya lagi bocor, jangan ganggu saya. Padahal sekarang teknologi udah mulai keren ya, jadi ban sekarang kan mobil nggak pakai ban serep. Nah, jadi kita diajar untuk terus-menerus gimana sih setiap hari untuk bisa melakukan yang terbaik, terutama buat Tuhan tentunya. Ya. Makanya salib itu saya paling suka neranginnya. Salib itu ke atas berarti ke Tuhan, ke bawah berarti siapapun yang berada di bawah kita, status strata sosial apapun, nah yang datarnya itu adalah kepada sesama. Sebenarnya nggak ada yang sulit melaksanakan itu. Cuman kita kadang-kadang kita nggak terlalu nggak terlalu pusing ngurusin yang beginian. Padahal hidup itu simple aja. Ya, jadi saya coba ada beberapa slide, mungkin slide yang pertama. Nah ini, menjadi bahagia dengan berpikir sederhana. Ya pasti ada yang komentar nih, maksudnya sederhana apa Bang kan gitu. Udah setengah mati nih katanya, udah jungkir balik, ya kan, lakukan ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Saya mau tanya,
kalau lakukan ini benar, itu benar, ini benar, itu benar, kita perlu mikir nggak sih? Apalagi yang paling frontalnya, perlu Tuhan nggak? Nggak perlu. Orang semuanya bisa. Pernah saya cerita begini ke satu teman, pengusaha juga cukup berhasil. Oh, dia bilang pasti perlu. Saya bilang bagus deh, lu salah satu dari 1 miliar orang mungkin. Ya, saya hormat, saya bilang. Tapi pada umumnya kalau sudah semuanya bisa, nggak perlu lagi. Ya, kita kadang-kadang merasa kita tuh udah bisa lakukan segalanya. Dan cuma saat pandemi inilah terbukti bahwa si kaya, si miskin, si punya kekuasaan, nggak punya kekuasaan, apalagi segala macam tunduk sama si COVID ini. Serem kan? Malahan kadang-kadang kita lebih takut sama COVID daripada sama Tuhan. Sama Tuhan kadang-kadang kita suka masih nego-nego. Ya, si COVID ini nggak bisa dinego. Nah jadi kita memang perlu terus diproses. Kalau saya pribadi, saya berusaha tiap hari, saya punya dosa itu kan banyak. Saya mau coba semaksimal mungkin. Jadi saat saya menghadap ke Bapa di surga itu, udah yang paling sedikit dosanya. Saya tahu nggak mungkin karena kan kita sebelum lahir aja sudah berdosa, ya. Tapi kita harus berusaha. Karena saya bidang keuangan, jadi saya selalu bilangnya ini di neraca kita. Ekuitasnya mesti naik terus. Pinjamannya turun terus. Ya, di sebelah kanan kita itu. Ya. Nah jadi caranya mudah nggak mudah tergantung kita. Kita mau dan nggak mau tergantung kita. Saya yang belum nemuin ayatnya yang betul-betul bisa bilang pokoknya Tuhan aturin ini, kita tuh seperti apa. Sebenarnya kita tuh diberikan kebebasan yang luar biasa. Makhluk yang paling luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan adalah kita semua. Diberikan kebebasan absolut. Itu bahasanya. Kebebasan yang absolut. Mau pilih mana terserah. Tanggung jawabnya juga harus dilakukan. Ya, jadi nggak bisa terus semuanya yang bagus-bagus aja kita ingin nikmati, ya, apa yang jelek-jeleknya istilahnya nggak mau dinikmati, itu nggak mungkin. Tahun lalu juga saya punya masalah dengan keluarga saya dan saya marah yang betul-betul saya marah. Tapi akhirnya saya juga menyesal apa yang saya lakukan. Tapi saya sudah terjadi, mau bilang apa, gitu. Dan sampai hari ini ternyata kita udah forgive, tapi kita nggak bisa forget. Iya dong, dia bilang lu mesti forgive and forget. Iya, maunya begitu. Tapi dagingnya ini kan masih ada. Salah sedikit aja langsung kita bisa ingat hal-hal yang nggak baik ini. Ya. Saya nggak berusaha untuk nutupi kekurangan saya. Dan saya juga minta ampun pada Tuhan. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Semuanya masalah persepsi. Ya, dan kita ampun deh. Jadi kadang-kadang juga hal-hal yang sepele aja bisa membuat kita jadi nggak sejahtera. Ya, coba mari kita baca ayat ini, mungkin saya bacakan aja ya. Roma 12 ayat 3 ini sangat populer sebenarnya ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, pada kita, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat ini kelihatannya dan kedengerannya gampang dan mudah. Ya, tapi kalau kita mau jalankan dengan benar, enggak semudah itu.
Nah inilah indahnya ayat Alkitab ya. Satu kata-kata yang nggak punya arti, selalu punya arti yang luar biasa. Tidak pernah ada yang nggak ada artinya tuh, gitu, nggak pernah. Ya. Makanya kita perlu terus baca dan mendengar Alkitab itu seperti itu. Oh, saya sharing sedikit. Belum lama di Bali, minggu lalu atau 2 minggu lalu, di tempat resort yang kami tinggal, pemiliknya adalah famili saya juga. Jadi lumayan lah dapat harga spesial. Hari-hari ini sudah 3-4 kali harganya ya. Nah jadi waktu makan pagi itu saya tahu ini ada satu perempuan yang sudah lama di situ karena saya udah berapa kali di situ. Ya ternyata istri saya cerita dia tuh orang Cekoslovakia. Umurnya 37 tahun, dia badannya tinggal kulit dan tulang. Akhirnya dia sakit. Ya, dia ada suaminya tapi suaminya nggak ikut. Dan tiap pagi suka kita lihat, suka ketemu, dia makan siang atau makan pagi atau makan malam di luar. Nah pagi itu dia makan pagi di depan kolam renang itu. Saya samperin dia, saya bilang, you are enjoying your breakfast? Ya. Terus saya langsung tembak aja. Do you read the Bible? Kan gitu kan? Saya hampir pingsan waktu dia dengar jawaban dari dia. Terus saya dengar jawaban dari dia. What is Bible? Saya pikir, I know, but I don't read. Misalkan gitu kan. Sah dong, tahu tapi dia nggak baca. Bayangin, orang nggak tahu Bible itu apa. Saya nggak tahu, saya hilang kata-kata saat itu. Jadi kalau Eropa babak belur hari ini, saya pikir salah satunya juga karena ignorance of the people. Ya, bayangin kalau Bible aja dia nggak tahu, boro-boro baca. Saya nggak tahu ya, mungkin waktu pembicaraan itu terjadi, ya saya berilustrasi, nih Bapak di surga lagi ngedengerin. Kalau saya aja sedih, apalagi Bapak di surga. Nah itu kenyataannya di dunia ini. Lalu ya kembali lagi, ya udah oke. Saya bilang, lu ada handphone kan? Saya bilang, oh iya. Saya kasih aja lu download aja aplikasinya di bible.is ya. Di situ ada hampir 1.700 bahasa. Dan kebetulan saya cari memang ada bahasa Cekonya, ada beberapa bahasa gitu. Ya, saya berharap dan saya berdoa dia mulai mendengarkan Alkitab. Saya bilang no rush, nggak ada pressure, kalau sempat aja silakan dengerin. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Tapi saya senang karena paling tidak saya sudah memberitakan kepada satu jiwa. Ya, belum tentu dia baca. Nah pertanyaannya kalau dia nggak baca, dia nggak dengar, salah siapa? Salah sendiri. Nggak ada yang bisa bantu. Nah ini kadang-kadang kita suka lupa ya. Kita bersyukur kita masih ngerti itu Bible apa, masih rajin ke gereja, masih rajin datang di morning meeting seperti ini, atau lunch meeting atau dinner meeting. Tapi kembali lagi, semuanya itu juga nggak cukup kalau kita nggak berusaha untuk memperbaiki semuanya ini. Ya, nah jadi menjadi bahagia itu sederhana. Kalau masih ada yang bilang nggak sederhana, nggak apa-apa juga. Ya, nah silakan yang bilang nggak sederhana di list down gitu ya, di daftar apa aja, gitu. Yang nggak bisa bikin sederhana. Ya.
Saya tahu ngomongnya ini kan gampang, tapi melaksanakan gak segampang kita ngomong. Ya. Saya ulang ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, di antara kita maksudnya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Itu digaris bawahi ya, supaya kita bisa berpikir sederhana, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pekerjaan kita, usaha kita, dan sebagainya. Hari-hari ini banyak sekali, seperti kita tahu perusahaan yang babak belur, ya, yang kolaps. Tapi juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berkembang dengan luar biasa. Ya. Saya sudah lihat begitu banyak, apalagi di Bali itu nggak pernah seumur-umur saya lihat pengumuman properti ini di bawah pengawasan kurator, berarti pilot kan. Saya rasa saya udah puluhan tahun ke Bali, baru pernah saya lihat itu. Jadi memang sudah susah sekali ya. Nah, kenapa? Ya saya nggak tahu sebabnya. Nah, kemungkinan satu aja sih, sebenarnya sederhana. Perusahaan itu sebenarnya tergantungnya itu dengan yang utama itu arus kas atau cash flow. Ya, saya pernah mimpin satu perusahaan di tahun 98. Bapak Ibu tahu semua ya saat itu. Semua ekonomi kolaps. Tapi pada saat itu yang saya jaga adalah cash flow. Perusahaannya minus, equity-nya ya minus, bukan nol, minus 60 miliar pada saat itu, kalau saya nggak salah. Dan pada saat itu 60 miliar cukup gede. Tapi pada saat yang bersamaan cash flow-nya baik sekali. Saya ingat waktu itu bagian keuangannya masih hidup, jadi kalau mau diundang juga boleh, bener nggak yang Dennis ngomong. Waktu itu September atau Oktober 98, kita punya dana di bank tuh deposito 300 miliar. Mungkin kalau sekarang 3 triliun lah. Ya, tapi ya jangan sombong, itu bukan uang kita, mesti bayar utang semua. Apa yang saya mau bilang? Kalau dalam bahasa ekonominya itu adalah perusahaan zombie. Tapi bisa hidup. Ada orang bilang, "Dan lu hebat sekali." No. Guanya nggak hebat. Tapi Roh Kudus yang pimpin gua yang hebat, bukan gua. Karena saya bilang saya nggak bisa yang saya lakukan simple-simple aja, nggak ada yang luar biasa. Yang saya lakukan saat itu adalah mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Itu dua kata yang nggak boleh diabaikan. Tepat dan cepat. Ada yang tepat tapi kurang cepat, nggak bisa juga. Ya, cepat tapi nggak tepat, lebih cilaka lagi. Ya, nah jadi saya udah ngalamin ini dan saya bersyukur waktu saya tinggalin perusahaan itu tahun 2006, tidak ada satu sen pun uang yang tidak terbayar. Nggak ada haircut loh, nggak ada pengurangan bunga kan, waktu itu kan rame-ramenya kan pengurangan bunga. Tapi memang dasar dalam krisis kan ada yang bagus juga. Kita taruh deposito dapat bunganya 50% atau berapa waktu itu, seingat saya. Bayar bunga utangnya cuma 5% atau 6%. Jadi saat krisis juga ada kesempatan untuk bisa kita berkembang, atau bukan berkembang, bisa lolos dari jeratan kebangkrutan. Ya. Jadi saya ini kisah nyata tentunya, dan saya bersyukur bahwa saya memimpin satu perusahaan di saat yang berat sekali, tapi dari situ pengalaman saya menjadi bertambah. Lalu ada yang lucu lagi, 1999 akhir kita udah mulai dagang, 5 miliar, sebulan 10 miliar, market ribut, telepon saya, "Dan, gua denger lu udah dagang." "Iya." "Kenapa?" "Orang-orang lain kan pada nggak dagang." "Ya biarin aja, kenapa gua mesti mikirin orang lain," saya bilang. Ya kan, orang duitnya ada kan, gua kan mesti digaji, karyawan mesti digaji,
Pemegang saham juga nanyakan yang sama. Waktu itu kita ada annual meeting lah gitu ya. Adalah wakil dari pemegang saham. Dia bilang, Den, saya tahu modalnya negatif, kok kamu masih jualan? Loh, oke, saya bilang, Bapak satu, ada lagi enggak nih? Bapak ada 2-3 orang, enggak ada yang lain. Oke, saya jawab aja Pak. Yang pertama, duit ada. Terus kalau nggak mau dipakai dagang, mau diapain? Yang kedua, saya bilang, bapak-bapak sebagai pemilik, nggak pernah kasih tahu saya mau disuruh ngapain. Artinya apa? Bapak mau selamatkan, bapak mau tutup, bapak mesti kasih tahu dong. Bapak kan pemilik. Saya hanya CEO, saya bilang. Setelah itu nggak pernah nanya lagi. Dan saya selalu nggak mau pusing ya, karena bagi saya yakin apa yang saya ngomongin, dan saya nggak sembarangan bicara. Gitu. Jadi kalau seperti itu pertanyaannya, lo negatif equity tapi dagang, itu bagi saya nggak ada nilainya. Dan akhirnya buktinya lolos saja semua utang bayar. Ada satu, seingat saya lagi, supaya story-nya biar komplit. Ada bank Jepang itu hampir tiap minggu dia datang ke Jakarta, datang ke kantor saya waktu itu. Ya intinya supaya saya jangan kabur. Saya bilang, lu tenang aja, lu mau gua sediain bangku? Saya bilang di sini, nggak apa-apa kok. Saya bilang gua nggak ada yang ditutupin kok semuanya. Silakan kalau lu perlu. Nggak usah tiap minggu datang, lu tiap hari juga boleh. Saya bilang, ya sebenarnya agak ngeledek ya. Nah, lalu ada balloon payment. Itu 5 juta US. Saya dipanggil sama pemilik. Saya nggak mau sebut inilah, nggak enak ya. Dipanggil, terus dia bilang nih, Dan ini ada 5 juta kan? Karena dia ngadu terus kan sama pemilik. Iya. Istilahnya dia tanyanya gini, duitnya ada? Ada. Terus malah dia nggak percaya sama saya, si pemilik ini. Beneran ada. Saya bilang, bos, you are the boss of that company. Gue gak mungkin bercanda sama lo. Ada duitnya. Sure ya? Sure? Oke. Udah cuman nanya begitu doang. Gak sampai 5 menit rasanya ketemu. Kenapa? Waktu itu kan 5 juta mungkin gedenya minta ampun. 1. Terus 2 hari kemudian kalau gak salah jatuh waktu. Apa 3 hari saya lupa. Dibikinlah transfer slipnya $5 juta. Saya yang teken kan karena angkanya besar. Berdua saya. Saya juga sampai nggak percaya lihat angka ini. Tapi yang saya mau katakan apa? Duitnya memang ada. Dan kita jagain terus, manajemennya kita terus kita monitor dengan baik. Oke, next. Menjadi bahagia dengan rendah hati dan melakukan kehendak Allah. Aduh, ini bisa dijadikan berapa kali khotbah nih sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita denger gini-gini itu kayaknya enak dan simple dan mudah, ternyata juga enggak mudah. Ya, lalu apa nih ayatnya? Mungkin udah sering dengar juga ya, Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, tadi Pak Chandra juga kalau nggak salah dalam kesaksiannya menyebutkan, hey semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Yang saya mau garis bawahi ini kata mungkin. Kenapa enggak? Apa tulisannya? Pasti. Karena anugerah Tuhan, betul Pak Ardian. Dan juga karena kita harus melakukan bagian kita. Nggak mudah. Mau jadi pengikut Yesus yang benar itu nggak mudah. Tiap hari kita disorot terus, apapun yang kita lakukan. Dimanapun dan kapanpun kita disorot. Pokoknya salah sedikit, paling enak, hantem. Jadi menjadi bahagia dengan rendah hati dan melakukan kehendak Allah. Rendah hati udah nggak boleh diganggu gugat. Ya, melakukan kehendak Allah.
Ini mesti berjalan bersama, kayak kaki dua. Kalau kaki satu repot, berdiri aja susah. Ya, jadi ini ayat yang luar biasa bagi saya pribadi juga luar biasa. Mungkin selanjutnya ada. Menjadi bahagia dengan hidup benar dan hidup dalam kasih, tadi juga seingat saya Pak Chandra sudah menyebutkan ya. Jangan-jangan saya itu ya sedot Bapak punya Roh Kudus ya waktu bikin ini ya. Jadi ayatnya ini yang sering kita dengar ya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, mengejar kebenaran dan kasih. Saya nggak tahu ini ayat-ayatnya ini semua dual ya, dua. Ya mungkin memang sengaja saya sendiri milihnya nggak sengaja gitu. Ya. Tapi mungkin pada saatnya penting supaya kita juga melihat hal ini mesti berjalan bersamaan ya. Mungkin yang terakhir ya. Menjadi bahagia dengan selalu berusaha lebih mengenal Tuhan ya. Tadi saya sudah sebutkan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Nah, ini yang penting. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 24. Ini ayat yang sangat sederhana ya, sangat powerful. Dan yang saya suka itu yang saya garis bawahi, ia memahami dan mengenal aku. Nah, ini juga dua lagi ya. Nah, jadi saya pikir kayaknya udah habis ya. Oke, nah, jadi ditutup aja. Saya ingin menyimpulkan tadi ya mengenai happiness as a blessing. Sebenarnya kembali lagi itu adanya di diri kita sendiri. Kita nggak bisa minta siapapun, baik itu misalkan istri, anak, orang tua, ya tentu kita mengasihi mereka. Dan persekutuan dengan Tuhan itu adalah segala-galanya. Saya tahu kadang-kadang kita sering dengarkan, iya gue udah berdoa sih tapi belum dijawab. Saya bilang belum dijawab juga jawaban kan. Karena Tuhan mau kasih lebih bagus. Wah, hari-hari ini saya ngalamin yang banyak sekali hal-hal yang di luar di luar yang pernah saya pikirkan gitu ya. Belum lama ketemu satu teman nasabah lama, udah lama sekali. Tiba-tiba ngajak ngopi. Saya juga kaget ngapain ini udah puluhan tahun istilahnya. Tiba-tiba lagi ngobrol gini. Dia bilang salah satu komisaris gue harus pensiun katanya. Lo mau nggak bantuin katanya. Saya bilang tapi kan bidang lu nggak cocok sama gue. Saya bilang ya tapi kan kalau komisaris kan nggak perlu sampai detail banget menguasai bidang yang dia gumuli katanya. Ya saya bilang ya kalau kamu adalah pemilik, kalau kamu percaya ya saya bersedia aja, nggak ada masalah. Jadi di tengah-tengah yang orang susah setengah mati ya, ada teman-teman saya umurnya masih muda loh, 40-an belum sampai 50. Hampir 2 hari sekali itu WA saya. Istilahnya nyari kerjaan. Dan sudah bertahun-tahun nggak dapet. Saya juga nggak bisa bantu terlalu banyak. Dan tentunya saya juga nggak berani ngenalin kalau dia kerjanya minta maaf, nggak bener. Kan yang malu saya, biasanya kan gini, kita kalau ngenalin orang, kalau dia bagus, no one say thank you kan. Nggak ada yang bilang terima kasih. Tapi begitu dia maaf jelek, itu tuh yang di River Madenis nggak bener tuh orangnya, kan gitu. Ya, nah, jadi saya belajar banyak bahwa ya memang karena kebenaran
karir saya itu berangkatnya dari sangat bawah. Ya, bukan tiba-tiba di atas gitu, menclok di atas gitu. Jadi saya mengerti proses-prosesnya semuanya. Dan saya jaga satu yang paling saya tidak mau sacrifice adalah integrity. Ya, kalau integrity di sekuler aja kita jaga luar biasa, bagaimana dengan integrity kita di hadapan Tuhan? Yang telanjang, super telanjang, apapun nggak ada yang lolos. Apapun, baik itu bagus, baik itu tidak bagus. Nah, jadi integrity itu betul-betul menjadi modal kita yang paling penting. Ya, dan supaya kita juga terus dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya percaya tadi lagu-lagu yang terakhir itu sangat luar biasa, ya. Memang kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita juga harus melakukan bagian kita masing-masing. Sangat saya tidak setuju pribadi ya. Seolah-olah tuh semuanya diserahin kepada Tuhan, nggak salah. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Ya. Bukan untuk apa-apa. Supaya kita mengerti bahwa kita sudah yang lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau enggak nanti keenakan dong kita. Apalagi ya minta maaf ya, hari-hari ini ajaran-ajaran yang aneh-aneh ya. Saya nggak mau bicara ya, banyak sekali ajaran yang aneh-aneh yang saya pribadi ya, ketawa aja. Gitu. Ya. Ya, jadi kita yang penting Alkitab aja yang kita pegang dan nggak mungkin salah. Ya, kalau masih ada Alkitab salah ya ngapain juga kita percaya. Ya, kalau udah ini aja kita nggak percaya, terus ngapain juga kita hidup? Mau nyari apa? Ya, belum lama ada yang meninggal kan, satu yang cukup terkenal gitu ya, saya suka lihat gitu ya, pasang iklan duka cita setengah halaman. Ya sorry, saya nggak anti yang seperti itu. Tapi pertanyaannya untuk apa? Orang yang cukup terkenal, pastinya juga tanpa dipasang itu juga udah tahu. Ya. Kembali lagi, saya tidak anti yang memasang itu. Malah bersyukur karena apa? Kompas jadi makin kaya. Nah ini yang kadang-kadang kita perlu lihat ya. Oh ada satu lagi sebelum saya akhiri. Di Bali juga nih, saya ketemu dengan satu pelayanan yang ke pelosok-pelosok juga gitu. Nah dia datang sama istrinya sama temennya dari Singaraja turun ketemu di hotel. Terus lagi ngobrol-ngobrol gitu dia masih ngerokok ternyata. Saya bilang, Pak Gede namanya, Pak Gede masih ngerokok, oh iya. Kenapa ya masih merokok? Iya Pak udah lama, oh, oke. Terus karena dia udah mulai terima Yesus gitu kan, tadinya dari background yang lain. Terus saya bilang, untungnya apa ya mengenai ngerokok? Saya juga dulu ngerokok, saya bilang, tapi sudah berhenti tahun 91. Ya apa ya? Nggak ada sih. Nah kalau nggak ada, kenapa nggak berhenti aja? Gitu ya Pak ya. Oke, dia bilang saya usahakan, bahasanya jujur. Ya, nggak mudah kan kalau ngerokok berhenti. Seminggu kemudian 4 hari kemudian orangnya yang istilahnya supervisornya itu dia WA ke saya, Pak Denis, sejak Pak Denis ketemu dia ngobrol supaya berhenti ngerokok, Pak Gede sudah tidak merokok lagi. Saya senang sekali, bukan karena sayanya, tapi dia mendengar karena dia udah mulai mengerti firman Tuhan. Nah, jadi saya lakukan hal-hal yang kecil begini ya supaya langsung impact-nya gitu ya, kepada orang-orang. Ya. Jadi kembali lagi, happiness is a blessing. Nah kalau udah happiness tuh udah segala macam deh. Ya, apa tadi disebutkan, giving,
forgiving, segala macam. Ya. Contoh giving juga, banyak sekali. Pagi-pagi saya jalan pagi di kompleks, keluar jalan sedikit gitu. Saya selalu bawa dompet. Dan saya ingat banget tuh kalau di jalan itu tuh pasti ada yang ibu-ibu sama anaknya pemulung. Atau bapak-bapak yang cuman kerjaannya galian aja gitu. Ya udah, setiap pagi saya ini kalau ketemu ya saya kasih aja gitu. Yang nerima mungkin seneng ya. Tapi menurut saya yang lebih seneng. Yang ngasih yang lebih seneng. Bukan karena kita punya, tetapi kita bisa memberikan sesuatu yang, dan dia tiap kali saya naik mobil gitu ya, dia senyum gitu, saya buka jendela, saya kalau lagi pas traffic light berhenti ya saya kasih. Saya bilang buat beli beras ya gitu. Dan dia senang dan saya yakin dia tahu ini adalah Christ follower. Dia nggak lihat muka saya lagi. Karena kan udah kenal juga gitu. Ya, tetapi kelakuannya yang dia perhatikan. Ya, jadi itu aja mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih, Hamba-Mu sudah selesai bicara, urapi dan sempurnakan apabila ada hal-hal yang masih belum sempurna Bapak. Ampuni juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di mata Engkau Bapak. Terima kasih. Engkau sungguh teramat baik buat kehidupan kami semua. Terima kasih. In Jesus name we pray. Amen.